Mengutip kalimat Helen Keller yang mengatakan bahwa pendidikan tertinggi adalah toleransi. Hal ini kemudian mengajak kita untuk tetap merenung mengapa menciptakan tempat di mana perbedaan dihormati dan diterima sangatlah esensial. Dalam dunia pendidikan yang penuh warna, di mana berbagai pemikiran berkumpul, muncul pertanyaan. Mengapa toleransi menjadi dasar dari pembelajaran dan pertumbuhan bersama? Sekarang, mari kita telusuri fakta-fakta mengenai intoleransi di lingkungan pendidikan tinggi atau kampus. Meskipun tempat ini seharusnya menjadi tempat pemikiran terbuka, namun terkadang kita masih menemukan insiden-insiden intoleransi. Kasus ketidakberpihakan terhadap pandangan agama, etnis, serta adanya sikap tidak menghargai kesetaraan di lingkungan kampus menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi. Mari kita melangkah lebih dalam dan menjelajahi mengapa sikap intoleransi dapat berkembang di lingkungan pendidikan tinggi atau kampus agar kita dapat menghadapi dan menjaga kerukunan sosial yang kita bangun. Ketidakpahaman terhadap keyakinan orang lain seringkali menjadi pemicu utama. Kurangnya pengetahuan dapat membuka jalan bagi prasangka dan ketidakpastian. Ekstremisme pun bisa merambah ke lingkungan kampus, membawa pandangan sempit yang merugikan suasana belajar. Stereotip negatif juga memiliki dampak buruk yang dapat merusak ikatan antar kelompok. Dalam lingkungan kampus yang penuh dengan pemikiran beragam, penting bagi kita untuk saling memahami dan menghindari diskriminasi yang merugikan. Dengan memahami akar permasalahan, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk menghadapi masalah ini dan menjaga perdamaian serta persatuan di lingkungan kampus kita. Selanjutnya, bagaimana kita dapat meredam sikap intoleransi di lingkungan pendidikan tinggi atau kampus? Mari kita eksplorasi beberapa solusi dan pandangan yang dapat membawa perubahan positif. Pertama-tama, edukasi memiliki peran sentral. Memahami lebih dalam tentang berbagai keyakinan dan budaya, membuka pikiran terhadap perbedaan. Pendidikan inklusif membantu kita melihat bahwa setiap pandangan memiliki nilai dan kontribusi. Beberapa kampus telah menerapkan kurikulum yang mendorong pemahaman lintas agama dan budaya. Dialog lintas agama juga menjadi kunci penting. Dengan berdiskusi terbuka dan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat memecahkan prasangka dan membangun jembatan antara kelompok yang berbeda. Selain itu, forum dialog antar agama memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk saling mendengarkan dan belajar. Pentingnya pendekatan terbuka terhadap perbedaan juga tidak boleh dilupakan. Dengan mengakui dan menghormati perbedaan, kita membangun dasar yang kuat untuk kerukunan. Hal ini dapat dilakukan melalui acara dan proyek kolaboratif yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Misalnya KKN moderasi yang telah diselenggarakan pada beberapa kampus. Dengan kombinasi edukasi, dialog, dan pendekatan terbuka, kita dapat menghentikan laju intoleransi di lingkungan kampus. Dalam durasi singkat, kita telah menjelajahi pentingnya toleransi di lingkungan pendidikan tinggi atau kampus. Akhirnya, mari kita jaga semangat toleransi di lingkungan pendidikan kita. Setiap tindakan kecil, setiap usaha untuk memahami, membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis. Saat perjalanan kita terus berlanjut, mari kita terus memelihara nilai-nilai inklusif dan menghargai perbedaan. Salam moderasi.